Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta Bayu untuk pimpin doa teman-temannya ya. Silahkan Bayu. Baik, terima kasih Bayu karena sudah memimpin doa. Baiklah anak-anak, coba rapikan dulu tempat duduknya ya. Duduk yang rapi, tangannya di atas meja semuanya. Sekarang ibu mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Rita hadir. Oke, Sinta hadir. Ilham hadir juga. Bayu hadir. Baiklah, tampaknya hadir semua ya anak-anak. Oke, anak-anak, coba perhatikan gambar yang ibu pegang. Nah, coba ini gambar apa? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar burung Garuda Pancasila. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Ibu harapkan setelah kalian melakukan pembelajaran hari ini, kalian bisa memahami berbagai keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia, terutama di daerah kita sendiri. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar Garuda Pancasila yang ibu pegang ini. Nah, ada yang tahu Garuda Pancasila ini merupakan lambang negara apa? Ya, Ilham? Oke, benar sekali. Garuda Pancasila ini menjadi lambang negara kita. Nah, berikan tepuk tangan untuk Ilham. Oke, nah sekarang perhatikan lagi. Pada lambang negara kita ini bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ada yang tahu apa artinya ini? Ya, coba Irma. Iya, benar. Artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa meskipun kita berbeda-beda namun tetap satu jua. Coba ada yang tahu apa maksudnya kalimat tersebut? Iya, betul sekali Ardi. Maksudnya bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan adat istiadat dan juga bahasa daerah yang berbeda-beda serta bermacam-macam agama. Nah, akan tetapi meskipun demikian kita semua adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan contoh ciri-ciri dari perbedaan suku dan budaya tersebut? Ya, kamu Ilham, bagaimana? Ya, betul sekali. Contohnya, suku Bugis berbeda dengan suku Jawa. Perbedaannya itu seperti terlihat dari bahasa dan juga pakaian adatnya. Ada yang bisa memberikan contoh lain? Iya, Rahmat, coba kamu, silakan. Iya, betul. Agama Islam berbeda dengan agama Hindu. Nah, ini bisa kita lihat dari tempat mereka beribadah. Jadi, setiap suku bangsa mempunyai kebiasaan hidup yang menjadi ciri khas suku bangsa tersebut. Begitu kuatnya kebiasaan hidup ini masih terbawa ketika suku bangsa itu berada di tempat lain yang memiliki kebiasaan hidup berbeda. Nah, dalam banyak hal, kebiasaan hidup suatu suku terdapat perbedaan-perbedaan dibanding dengan suku yang lainnya. Nah, perbedaan ini yang menjadi ciri khas suku tersebut. Nah, salah satu ciri yang mudah kita kenali adalah dari bahasanya. Mereka yang sesuku biasanya menggunakan bahasa daerah dalam bergaul. Nah, walaupun mereka menggunakan bahasa umum atau bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, di dalam pergaulan sehari-hari akan tetap tampak kesukuan seseorang. Nah, misalnya dari logatnya, ucapan kata-katanya, tekanan bahasa, dan lain sebagainya. Nah, ciri lain yang mudah dikenali adalah dari pakaiannya, terutama pakaian yang bersifat tradisional atau pakaian daerah. Nah, ciri yang lain adalah rumah adat, kemudian ada juga dari tarian daerah, senjata tradisional, dan lagu-lagu daerah. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Iya, Mufid, kenapa nak? Apakah ada perbedaan suku bangsa antara masyarakat di pedesaan dengan masyarakat di perkotaan? Pertanyaan yang bagus, Mufid. Penduduk suatu desa biasanya terdiri dari satu golongan atau suku. Nah, mereka telah mendiami tempat itu turun-temurun sejak jangka waktu yang lama. Nah, adat istiadat dan budayanya
seolah-olah tidak berubah dari tahun ke tahun, demikian adanya. Nah, pendatang baru dari desa lain atau suku lain boleh dikatakan sangat sedikit. Nah, hal itu terjadi kadang-kadang hanya karena peristiwa perkawinan. Nah, sementara yang bersifat perpindahan itu jarang terjadi. Nah, kemudian lain halnya dengan penduduk kota. Kalau penduduk dari kota itu datang dari berbagai suku, kemudian mereka datang ke kota. Tujuannya yang utama adalah biasanya mencari lapangan pekerjaan. Nah, setelah mendapatkan pekerjaan, mereka kemudian menetap di kota. Nah, penduduk kota itu sifatnya heterogen, artinya terdiri atas berbagai suku yang berbeda sifat dan adat istiadatnya. Sebaliknya, penduduk di desa itu sifatnya homogen, artinya kelompok masyarakatnya terdiri atas jenis, sifat, watak, dan adat istiadat yang sama. Nah, bagaimana Mufid, sudah mengerti? Ya, bagaimana dengan yang lain? Masih ada pertanyaan? Baiklah, tadi kita sudah menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan suku bangsa dan budaya Indonesia secara umum. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Kita bagi menjadi 5 kelompok saja ya. Nah, sekarang kalian membentuk kelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang telah Ibu bagi tadi. Sekarang perhatikan teman kelompok kalian, tanyakan pada mereka apa nama suku bangsanya dan dari daerah mana mereka berasal, serta diskusikan apa saja yang menjadi ciri khas dari suatu bangsa, baik itu dari teman kelompok maupun dari pengalaman yang kalian pernah temui. Nah, kemudian catat hasil diskusi kalian, kemudian nanti kumpulkan di meja Ibu ya. Mengerti semuanya? Baik, sekarang kerjakan tugas kalian bersama teman-teman sekelompoknya ya. Nah, baiklah anak-anak, sudah selesai semua tugasnya. Nah, kalau begitu kumpulkan di atas meja hasil diskusi dari semua kelompok. Ibu akan memeriksanya terlebih dahulu. Sekarang Ibu akan bagikan catatan hasil diskusi kelompok kalian kepada kelompok yang berbeda. Kemudian kelompok yang mendapatkan catatan hasil diskusi dari kelompok lain yang akan membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Baik, kita mulai ya dari kelompok 1. Silahkan. Baiklah anak-anak, jadi seperti yang kalian bacakan tadi, negara kita ini terdiri dari berbagai suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Misalnya di Sumatera ada suku bangsa Aceh, kemudian ada suku Batak, Minangkabau, dan lainnya. Kemudian di Jawa ada suku bangsa Sunda, Jawa, Madura, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi di daerah lainnya. Nah, di kelas kita saja tadi ada yang sukunya suku Jawa, kemudian ada suku Bugis, ada yang suku Bali. Nah, setiap suku ini memiliki ciri khas mereka masing-masing. Namun, meskipun di negara kita ini begitu banyak perbedaan, kita tetap satu tanah air, satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi apapun suku bangsa, budaya, dan agama kita semua tetaplah bersaudara. Kita harus bisa saling hormat-menghormati, saling menghargai, serta saling tolong-menolong antar sesama suku bangsa. Mengerti ya? Nah, sekarang coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Linda. Ya, hari ini kita telah belajar mengenai berbagai perbedaan suku bangsa dan budaya di Indonesia. Ada begitu banyak suku bangsa dan budaya di Indonesia. Setiap suku bangsa tersebut memiliki ciri khas yang membedakannya dengan suku bangsa yang lain, seperti suku Bugis, suku Jawa, dan sebagainya. Namun, meskipun demikian, kita tetaplah satu kesatuan, satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Nah, oleh karena itu, meskipun kita berbeda suku dan budaya, kita tetaplah saudara yang harus saling hormat-menghormati, saling menghargai, serta saling tolong-menolong. Ibu harap kalian bisa saling menghargai dan menghormati meskipun kalian berbeda suku bangsa dan budaya ya. Nah, baik.
Ibu akan memberikan PR pada kalian masih mengenai keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Kalian kerjakan PR di buku paket halaman 17. Nanti pada pertemuan minggu depan PR-nya dikumpulkan. Sampai di sini paham semuanya ya. Oke, Ibu ingatkan agar kalian belajar yang rajin di rumah ya. Baiklah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, coba Ani untuk memimpin doa teman-temannya ya. Oke, terima kasih Ani sudah memimpin doa teman-temannya. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.